saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Shalom. Nas hari ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Mari kita bersama-sama membaca nas hari ini dengan satu suara. 1, 2. Semuanya itu katakan kepadaku supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ketika saya kuliah, salah satu dosen adalah orang Yahudi. Saya masih ingat pada saat pertama kali bertemu dengannya, dia berkata, Shalom. Kata Shalom yang bagi orang Kristen sudah biasa. Tetapi saya mendengar kata Shalom dari orang Yahudi, ya dia sungguh-sungguh orang Yahudi. Oh, perasaannya itu sangat berbeda. Dia menyampaikan pemandangan orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus dan agama Kristen. Dia orang Kristen. Bagaimana Tuhan Allah bagi mereka dan lain-lain. Dari beliau saya bisa mengerti dan mengetahui hal-hal yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Shalom. 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 Maksudnya apa? Damai sejahtera. Bagi orang Yahudi, damai sejahtera Shalom itu adalah salah satu berkat besar yang diberikan Tuhan. Bagi mereka itu Shalom hanyalah diberikan oleh Tuhan. Nas hari ini pasal 16 ayat 33 itu sangat berarti. Saat itu adalah malam Tuhan Yesus ditangkap. Setelah beberapa jam, Tuhan Yesus ditangkap oleh imam-imam besar dan akan menderita. Kemudian akan disalibkan. Menurut kitab Yohanes, malam itu Tuhan Yesus berkhotbah kepada murid-muridnya. Itulah isi pasal 13 sampai 16. Kemudian kesimpulan khotbah begitu panjang itu 13 sampai 16. Itu lumayan panjang. Tetapi kesimpulan khotbahnya yaitu nas hari ini. Tujuan khotbah Yesus itu adalah nas hari ini. Nas hari ini adalah kalimat yang paling terakhir di dalam khotbah Yesus. Coba lihat. Semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, yang punya dalam aku. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menginginkan kita beroleh damai sejahtera dalamnya. Tuhan Yesus langsung melaksanakan misinya untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Itulah kematian dan penderitaan Yesus di atas salib. Kalau Tuhan Yesus hanya disalibkan sampai di sini selesai, itu berarti gagal dan dikalahkan oleh seluruh kuasa kegelapan. Tetapi kita tahu Tuhan Allah, Tuhan Yesus bangkit kembali dari talangan. Tuhan Yesus bangkit kembali dengan menang atas maut yang merupakan kekuasaan kegelapan yang paling kuat. Percayakah? Malam hari itu, itulah kalimat ini, kalimat khotbah Yesus yang terakhir. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Shalom.
Saudara-saudara yang terkasih, perkataan apa yang pertama setelah Yesus bangkit dikatakannya kepada muridnya? Kalimat apa? Perkataan apa? Menurut kitab Matius, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Yesus. Matius pasal 28, Shalom. Perkataan pertama, Shalom bagimu. Menurut kitab Yohanes, setelah bangkit berjumpa dengan murid-muridnya pertama kali, Yesus berkata, Yohanes pasal 20, damai sejahtera, itu damai sejahtera, Shalom, Shalom bagi kamu, sama. Kemudian lanjut ayat 21 juga sama. Maka kata Yesus sekali lagi, Shalom bagimu. Lihat, Tuhan Yesus menderita dan mati di atas salib, kemudian bangkit dari kubur. Itu semuanya untuk apa? Untuk memberikan damai sejahtera-Nya, damai sejahtera surga kepada kita. Secara umum, damai sejahtera adalah sebuah keadaan tanpa masalah dan penderitaan, jadi semua baik. Damai sejahtera yang diinginkan kita sama seperti gambar ini ya. Jadi situasinya tenang dan bisa membuat kita santai, tidak ada stres, tidak ada ujian. Seperti memang semua hal juga lancar tanpa hambatan. Kita ingin situasi dan momen seperti ini, sehingga kita kadang-kadang keluar kota Medan ke Brastagi atau tempat yang lain untuk istirahat, untuk santai. Ya, waktu seperti ini juga penting, bagus. Tetapi sayang sekali, waktu seperti ini hanya 1 hari, 2 hari saja. Kita harus kembali ke kehidupan biasa kita. Teman-teman harus kembali ke sekolah, kuliah, pekerjaan. Kita tahu di dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak waktu seperti ini, bisa santai dan istirahat. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau tanya, berkata, kamu menderita penganiayaan dalam dunia ini. Apa penganiayaan itu? Ya, Tuhan Yesus sudah tahu murid-muridnya akan menghadapi penganiayaan dari dunia ini. Mengapa? Karena pada saat murid Yesus melaksanakan kehendak dan firman-Nya di dunia ini, tidak bisa terhindar dari kesulitan dan penganiayaan dari dunia ini. Yaitu semuanya sudah terlihat di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, jangan salah paham. Damai sejahtera ini jauh berbeda dengan damai sejahtera dunia ini. Sejujurnya, damai sejahtera yang dicari oleh orang dunia ini adalah ketenangan dan kelancaran, hidup tanpa masalah. Tapi hal seperti ini, minta maaf, saya berani berbicara, tidak ada di dunia ini. Jika ada, tentulah merupakan kabar baik bagi manusia. Tetapi di dunia, di dalam hidup manusia tidak ada hidup yang seperti ini, tidak ada. Itu hanya ilusi manusia yang bodoh. Kabar yang baik hanyalah
Injil Yesus. Amin. Kalau tidak setuju, setelah ibadah cari saya. Kalau ada orang sudah dapat damai sejahtera selain Yesus, kasih tahu saya mau. Tetapi tidak ada. Di dalam Yesus ada damai sejahtera yang sejati. Amin. Tetapi ini hanya bisa diperoleh, dinikmati di dalam Yesus dan kehendaknya. Itu apakah maksudnya? Maksudnya adalah damai sejahtera Yesus hanya bisa kita peroleh dan nikmati jika kita melaksanakan kehendaknya. Matius pasal 10 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan hutang. Sebagai muridnya, damai sejahtera Tuhan Yesus diperoleh melalui peperangan rohani yang sengit di dunia ini. Apakah saudara-saudari kecewa? Apakah merasa terlalu sulit memperoleh damai sejahtera? Jangan lupa, kehendak Tuhan Yesus bukan memberi ketakutan dan kekhawatiran. Tidak. Saya hanya menekankan damai sejahtera yang diberikan Yesus berbeda dengan yang diberikan dunia. Hanya bisa diperoleh melalui penganiayaan rohani. Melalui peperangan rohani. Peperangan rohani, yaitu perang dalam melaksanakan kehendak Tuhan di dunia ini. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus berkhotbah, mungkin Tuhan Yesus tidak mengkhawatirkan murid-muridnya. Karena dari pasal 13 sampai 16 sudah menyampaikan apa itu pedang yang mau dia berikan kepada murid-muridnya. Apa itu pedang yang mau dia berikan kepada murid-muridnya. Dari pasal 13 sampai 16, tema khotbah Yesus yang konsisten itu adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus, Tuhan Yesus berkata, ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Kamu tidak melihat aku lagi dan kamu akan melihat aku. Maksudnya apa? Kalimat ini kontradiksi. Di dalam satu kalimat ada kontradiksi. Saat itu kedua belas muridnya juga mungkin tidak bisa mengerti. Tidak melihat aku lagi, itu menunjukkan kenaikan Yesus ke surga. Iya. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa. Kalau begitu, kamu akan melihat aku. Maksudnya apa? Apakah itu kedatangan Yesus kembali nanti? Ya, juga bisa benar. Tetapi di dalam khotbah ini lebih berkaitan erat dengan Roh Kudus. Jadi pasal 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim, yaitu aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus akan datang kembali kepadamu. Jadi lanjutnya
tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Dunia tidak akan melihat Yesus lagi. Karena yang terlihat hanya hidup Yesus melalui mata rohani. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Hanya orang yang memiliki hidup Yesus bisa melihat Yesus. Selanjutnya ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di mana? Aku di mana? Di dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Walaupun tidak tampak, tetapi aku di dalam kamu. Sampai sebuah waktu kamu akan menyadari, oh, Tuhan Yesus sudah tinggal di sini. Maksudnya ini, sebelum baru firman ini, ayat 16-17 sudah berkata, ayat 16, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, itu Roh Kudus ya, yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Mengapa memberikan seorang penolong? Roh Kudus, mengapa? Untuk menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Sebab Ia menyertai kamu, kemudian, dan akan diam di dalam kamu. Walaupun aku, Tuhan Yesus ya, aku akan naik ke surga, meninggalkan kamu sekalian, tetapi ada seorang pengganti Yesus, penolong yang lain akan datang ke dalam kamu. Yang penting bukan datang ke dunia, itu juga benar, tetapi Tuhan Yesus terus menekankan akan datang ke dalam kamu. Amin. Dalam hatimu. Roh Kudus dan Yesus adalah satu. Tuhan Yesus sering berkata, Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu tegasnya adalah Roh Kudus menyertai kita. Tetapi Yesus berulang kali mengatakan, Aku akan datang kembali di dalam kamu. Tuhan, Roh Kudus datang, tetapi Tuhan Yesus berkata, Aku datang. Karena walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di tahta surga dan menguasai segala alam semesta sebagai rahasia. Tadi baru kami bersama-sama menyanyi puji-pujian King of King. Ya. Tetapi melalui Roh Kudus, Dia tetap menyertai kita di dalam hati kita. Percayakah? Percayakah? Sehingga Tuhan Yesus terus berkata, kamu akan melihat aku. Saudari yang terkasih, apakah kamu melihat Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus bilang, kamu akan melihat aku lagi. Saya mau tanya, apakah kamu melihat Tuhan Yesus di dalam hatimu? Bisa melihat? Tuhan Yesus bercanda. Apakah bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hatimu dalam sehari-hari? Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya waktu ini. Roh Kudus di dalam hati kamu sekalian membuat kamu melihat Tuhan Yesus yang duduk di tahta surga. Roh Kudus menghubungkan dan menyatukan kita dengan rahasia mulia di atas tahta surga.
menghubungkan kita dengan kuasanya. Apakah saudara-saudari sekalian melihatnya dan mengalami kuasanya di dalam seharian? Damai sejahtera yang dikatakan dan diberikan Yesus diperoleh dari tahta surga Yesus. Ketika Roh Kudus menghubungkan kita dengan tahta surga, kita bisa memperolehnya. Boleh dikatakan itu adalah pemberian Roh Kudus. Itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Itu adalah khotbah Yesus terakhir kepada murid-muridnya sebelum disalibkan. Begitu penting. Betapa penting. Maka hari ini dalam khotbah Yesus, Roh Kudus adalah penolong dan penghibur kita. Roh Kudus yang hidup di dalam kita adalah satu-satunya kekuatan dan pertolongan kita di dunia ini. Kita sering berbicara kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu dari mana? Di sini. Karena Roh Kudus menghubungkan kita dengan tahta surga. Kita Efesus berkata, terimalah pedang Roh, yaitu firman Allah. Roh Kudus adalah pedang kita yang diberikan Yesus dan bisa menang atas segala dunia ini. Masih ada hal yang lain. Kita jangan lupa di dalam khotbah Yesus, Dia mengatakan Roh Kudus adalah pengganti, penolong, dan penghibur. Kemudian poin penting yang lain itu sangat penting. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara roh kebenaran. Roh kebenaran maksudnya apa? 13. Tetapi apabila Dia datang, Dia itu Roh Kudus, yaitu Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana caranya? Roh Kudus memimpin kamu sampai di gereja. Maksudnya ini. Bagaimana cara sampai di seluruh kebenaran? Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Amin. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus akan mengajar kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan lebih dalam. Maka kitab Efesus juga berkata, terimalah pedang Roh, yaitu firman Allah. Hanya melalui firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Tanpa firman-Nya, Roh Kudus tidak akan bekerja. Maksudnya ini. Inilah sebabnya mengapa kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Harus belajar firman Tuhan. Inginkah memperoleh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan di dalam hidup kamu? Inginkah memulihkan sukacita dan anugerah Yesus di dalam hidup kamu? Kita harus berserah
dan mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia harus aktif bekerja di dalam hidup kita. Mengapa dia tidak bekerja? Mengapa tidak aktif bekerja di dalam hidup kamu? Mengapa? Karena Roh Kudus malas. Karena dia kurang berkuasa. Tidak. Karena ada yang menghambat Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Apakah itu? Kita sudah tahu. Pertama, dosa di dalam hidup kita. Kedua, hati yang sudah menjauhi Tuhan. Juga bisa hati yang sudah menjauhi firman Tuhan. Ketiga, hati yang berkeras hati terhadap Tuhan. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan Roh Kudus tidak akan bekerja. Di dalam kisah para rasul, kita melihat kisah yang membuat kita terkejut dan takut. Setelah Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, mereka berani menginjili, kemudian Roh Kudus yang bekerja. Gereja Yerusalem semakin bertumbuh. Jemaat Yerusalem rela dengan hati sukacita menjual milik mereka sendiri untuk membagikan kepada orang miskin. Sudah tahu ya? Salah satunya namanya Anania dan istrinya Safira. Pada mulanya dalam diri mereka ada gerakan dan pimpinan Roh Kudus, tetapi tidak lama kemudian hati mereka berubah, menyimpan sebagian dari hasil penjualan itu untuk diri sendiri. Saat itu Petrus mengatakan seperti ini, Anania, mengapa hatimu dikuasai iblis? Saudara-saudari, harus fokus kalimat ini. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Mereka mendustai Roh Kudus, yaitu Tuhan Allah. Manusia bisa ditipu, tetapi Roh Kudus tidak. Mengapa seperti ini? Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah mereka dari mula karena gerakan Roh Kudus jadi mereka menjual milik mereka? Bukankah karena hati mereka telah dikuasai iblis? Tuhan berfirman kepada kita, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itu Efesus pasal 5 ayat 18. Dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah keadaan yang dikuasai Roh Kudus. Pada saat dipenuhi Roh Kudus, kita akan dikuasai oleh firman Tuhan dan kehendaknya. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dia akan memimpin dan mengajar kebenaran. Walaupun Roh Kudus di dalam hati kita, saya percaya setiap orang di dalam hati kamu, Roh Kudus sudah menyertai. Tetapi jika hati kita tidak dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus tidak menguasai hati kita, maka kita akan dikuasai dosa dan iblis. Kisah Anania dan Safira menyampaikan kepada kita poin yang sangat penting. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus atau dipenuhi firman Tuhan atau kebenaran Tuhan juga sama, sehingga Roh Kudus dan kebenarannya tidak menguasai hati kita, hidup kita, tidak bekerja,
Hal apa yang akan terjadi? Yang lainnya sangat cepat sekali langsung menggantikannya. Seperti mereka. Alasan kita harus mendekati dan selalu merenungkan firman Tuhan ada di sini. Ketika dipenuhi firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dan memenuhi hatimu. Kalau tidak, Roh Kudus juga tidak bekerja. Dia mau bekerja, tetapi di dalam situasi ini dia tidak akan bekerja. Kiranya saudara-saudari yang terkasih semuanya dipenuhi Roh Kudus, sehingga bisa mendapat pimpinannya dan bisa mendapat damai sejahtera dan kesukacitaan yang diberikannya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa,